Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran soal hal-hal di sekitar kita yang kelihatannya sepele tapi ternyata bisa dijelasin pakai sains? Nah hari ini kita bakal jadi detektif sains dan mencahin beberapa misteri bareng-bareng. Oke, langsung aja ya. Misteri pertama kita. Coba deh perapikin rel kereta api. Kamu pasti lihat kan, ada celah di antara sambungan-sambungannya. Kenapa ya dibikin gitu? Fungsinya buat apa sih? Nah untuk memecahkan misteri ini kita butuh petunjuk pertama. Kuncinya ada di konsep suhu. Yuk kita bedah dulu apa itu suhu. Jadi, apa sih sebenarnya suhu itu? Gampangnya gini, suhu itu adalah ukuran untuk menentukan seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Anggap aja kayak properti lain, misalnya panjang atau berat sebuah benda. Emang sih, kita bisa ngerasain panas atau dingin pakai kulit kita. Tapi tangan kita kan gak selalu akurat. Makanya, biar pengukurannya pas, kita butuh alat khusus yang namanya termometer. Pasti udah pada tahu kan? Oke, petunjuk pertama udah kita pegang. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua yang nggak kalah penting, yaitu kalor. Atau kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut heat. Jangan sampai ketuker ya, suhu sama kalor itu beda loh. Kalau suhu itu ukurannya, nah kalor ini adalah bentuk energi. Energi yang mengalir dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin. Ini nih beda kuncinya yang harus kamu ingat. Suhu itu adalah properti yang dimiliki sebuah benda. Sementara kalor itu energi yang sedang berpindah. Jadi yang satu itu keadaan, yang satunya lagi aliran energi. Nah, sekarang giliran kamu buat mikir kayak ilmuwan. Coba deh, kita jeda dan pikirkan sejenak. Kenapa ya aspal jalanan pas yang bolong itu rasanya panas banget? Jauh lebih panas dari air danau di sebelahnya. Padahal kan sama-sama kena terik matahari. Jawabannya ada di konsep yang namanya kalor jenis. Jadi, setiap benda itu punya kemampuan menyerap panas yang beda-beda. Air itu jago banget menyerap banyak energi kalor tanpa suhunya naik drastis. Beda banget sama aspal yang suhunya cepet banget meroket. Oke, jadi energi kalor ini kan suka jalan-jalan alias berpindah. Nah, ada 3 cara utama dia pindah tempat. Apa aja tuh? Yang pertama, konduksi. Ini adalah perpindahan panas lewat sentuhan langsung. Contoh gampangnya, waktu kamu ngaduk teh panas pakai sendok logam, nggak lama, gagang sendoknya ikutan panas kan? Nah, itu karena panasnya merambat langsung lewat sendoknya. Terus yang kedua, ada konveksi. Perpindahan ini terjadi di zat cair dan gas. Contoh paling gampang itu pas kita masak air. Air di bagian bawah panci yang kena panas duluan jadi lebih ringan dan naik ke atas. Terus, air yang lebih dingin dari atas turun ke bawah buat gantian dipanasin, jadi airnya muter-muter gitu deh. Dan yang terakhir, radiasi. Nah, ini cara perpindahan panas yang paling keren karena ndak butuh perantara. Contohnya ya panas matahari. Gimana coba panasnya bisa sampai ke bumi, padahal di luar angkasa itu hampa udara? Ya, lewat radiasi inilah panasnya dipancarkan. Gimana? Udah mulai kebayangkan bedanya? Coba kita tes dikit yuk. Seberapa paham kamu sama 3 cara perpindahan kalor tadi? Siap? Pertanyaan pertama, gagang sendok logam di dalam teh panas jadi ikutan panas. Ini karena apa? A. Konduksi, B. Konveksi, atau C. Radiasi? Jawabannya adalah A. Konduksi, karena panasnya merambat lewat bendanya langsung. Lanjut ya, asap dari api unggun kok naiknya ke atas? Ini karena apa? A. Konduksi, B. Konveksi, atau C. Radiasi? Yup, benar banget. Jawabannya B. Konveksi. Udara panas di sekitar api kan jadi lebih ringan, jadi dia naik ke atas sambil membawa asapnya. Oke, 2 petunjuk udah kita kantongin. Sekarang petunjuk ketiga sekaligus petunjuk final yang bakal menyatukan semua kepingan puzzle ini. Namanya pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Sederhana banget kok. Pada dasarnya, hampir semua benda kalau dipanaskan, ukurannya bakal jadi lebih besar. Bisa lebih panjang, lebih luas, atau volumenya bertambah. Dan pemuaian ini terjadi di semua wujud zat loh. Benda padat kayak kaca jendela, benda cair, bahkan gas. Contoh kerennya itu balon udara. Udara di dalamnya dipanasin biar memuai. Jadi lebih ringan dari udara di luar dan wush, balonnya bisa terbang. Sip, ketiga petunjuk udah kita kumpulin. Suhu, kalor, dan pemuaian. Sekarang saatnya kita kembali ke TKP dan pecahkan misteri rel kereta api di awal tadi. Oke, kita gabungkan ya petunjuknya. Pertama, matahari memancarkan kalor lewat proses radiasi. Kedua,
Kalor ini diserap sama rel kereta yang terbuat dari baja, bikin suhunya naik. Nah, karena suhunya naik, apa yang terjadi? Yup, relnya memuai. Nah, disinilah fungsi celah itu. Celah itu sengaja dibuat untuk memberi ruang ekstra pas relnya memuai kepanasan. Coba bayangin kalau nggak ada celahnya. Rel yang memanjang itu bakal saling dorong dan akhirnya bengkok. Bahaya banget kan? Jadi, misteri terpecahkan. Sekarang kamu udah jago jadi detektif sains. Nih, aku kasih tantangan terakhir. Coba pikirkan deh, kenapa sih kalau kita masak air, pancinya ditutup, airnya jadi lebih cepat mendidih? Coba jelasin pakai konsep kalor yang udah kita pelajari tadi. Terima kasih banyak ya sudah ikut menjelajah bareng hari ini. Sampai jumpa.